Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Rima. Kebetulan sekali nih. Kebetulan juga saya ada yang mau diomongin nih sama Bu Rima nih. Wah, Sebelumnya ada apa dulu nih Bu Karima datang ke ruangan saya Bu Karima? iya nih Pak. Tapi saya penasaran, kenapa Pak kebetulan? Adi, ada yang penting ya Pak ya? Nah, iya nih Bu sebenarnya. Jadi saya duluan atau Bu Karima duluan nih? Baik, Bapak dulu aja Pak. Baik saya nanti baik kalau gitu saya mulai duluan nih Bu Karima. Begini Bu Ya, Karima. Eh, Kemarin kan ada undangan pelatihan tuh iya. dari P4. Nah, kenapa Bu Karima tidak ikutan Bu Karima? Dan saya lihat juga nih kayaknya Bu Karima jarang nih mau ikut pelatihan-pelatihan setelah sekian banyak undangannya. Ada apa Bu Karima ya? Bisa diceritakan Bu Karima? Begini Pak, bukannya saya tidak ingin mengikuti pelatihan, tapi Hmm. memang banyak sekali nih Pak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan. Karena ART saya kebetulan mengambil izin itu Hmm. selama 5 hari, Pak. Selain itu juga, Pak, seperti yang Bapak ketahui juga, Pak, saya sebagai pembina pramuka, pas banget bertepatan dengan hari ulang tahun pramuka itu, ada kegiatan jambore daerah, Pak. Hmm. Nah, oleh karena itu, saya harus mempersiapkan juga, Pak. Jadi saya eh, masih kebagi-bagi nih, Pak, fokusnya. Urusan rumah tangga juga yang belum selesai, ditambah dengan urusan tentang persiapan kegiatan jambore daerah, Pak. Oh begitu Bu Karima. Sebenarnya gini Bu Karima, eh kan kalau menurut Bu Karima ya, sebenarnya dengan mengikuti pelatihan itu apa sih yang bisa Bu Karima dapatkan dan Eh, dan mengapa juga gitu ke Bu Karima? Sepertinya seperti saya ketahui kan Bu Karima itu memiliki kemampuan yang hebat ya dalam manajemen waktu. Saya rasa sih sebenarnya kayaknya itu bukan hal masalah buat Bu Karima. Jadi kenapa harus Bu Karima tidak mengikuti pelatihan-pelatihan yang dikirim oleh instansi pendidikan Bu Karima? eh, Selain saya merasa takut tidak fokus dengan eh, kegiatan tadi ya Pak ya yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Hmm. Saya juga sebenarnya ada rasa malas sih Pak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah ditawarkan kepada saya. Memang banyak sekali sih Hmm. Pak tawaran-tawaran pelatihan. Selain ada pelatihan yang online atau via offline juga banyak sih Pak. Tapi saya itu sebenarnya sih ya tadi tadi Pak ada juga rasa malas nih Pak karena saya merasa saya tidak ahli Pak di dalamnya. Hmm. Banyak banget Pak materi yang berbeda-beda Pak setiap harinya di dalam pelatihan-pelatihan itu Pak. Itu hal yang membuat saya takutnya saya tidak bisa mengikuti Pak tentang mendapatkan materi-materi Hmm. tersebut. Sebenarnya sih saya hanya ingin fokus ke dalam satu pekerjaan saja Pak. Oh begitu ya Bu Karima. Jadi gini Bu Karima. La- eh, Coba kita ingat kembali Bu Karima ya. Selama ini Bu Karima kan suka mengikuti pelatihan juga sebelum sekarang nih Bu Karima menolak pelatihan. Sebenarnya memang Bu Karima tidak merasakan manfaat dari setiap pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Bu Karima ya. Dari pelatihan-pelatihan yang dulu pernah saya ikuti sih ada beberapa manfaat sih Pak. Tapi ya tadi Pak, saya merasa kurang ahli Pak dalam pemberian materi-materi tersebut Pak. Hmm, kurang ahli dalam contohnya apa tuh Bu Karima yang menurut Bu Karima itu tidak ahli? Eh, Seperti misalnya Pak, setiap harinya itu kan materi-materi yang diberikan oleh narasumber itu kan berbeda-beda ya Pak. Seperti Betul. pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana caranya menemukan strategi yang tepat di kelas untuk Hmm. metode mengajarnya. Terus hari selanjutnya juga kita harus mengetahui media-media pembelajaran apa saja sih yang sesuai untuk di fase B ya, karena kan saya SMP ya Pak ya. Iya, Itu sih betul. Pak yang membuat saya merasa malas. Terus Hmm. kegiatannya juga saya rasa agak-agak membuat saya kurang
kurang ini deh Pak, kurang pas gitu Pak, kurang sesuai gitu Pak. Saya merasa kayak kurang, takutnya tidak sesuai Pak, takutnya juga saya tidak bisa menjalankan dengan baik Pak. Oh gitu. Sekarang begini Bu Karima, kan Bu Karima ini salah satu guru muda terbaik ya di sekolah kita gitu kan. Harusnya kan berkaitan tadi materi-materi yang Ibu Karima sampaikan tuh ya, pembelajaran diferensiasi, metode pembelajaran. Saya lihat kalau lagi sedang supervisi Ibu nih, Ibu menyampaikan kegiatan pembelajaran sangat bagus dan sangat menguasai. Kenapa Ibu harusnya Ibu itu bisa memberikan yang terbaik di dalam sekolah ini. Nah, pelatihan-pelatihan seperti yang Ibu merasa kurang menjadi kendala, kurang ahli di dalam hal itu ya Bu ya. Sebenarnya menurut Ibu potensi yang dimiliki Ibu tuh seperti apa sih gitu kan? Yang membuat Ibu sebenarnya adalah menjadi saya itu malas gitu. Kenapa Bu menjadi malas? Saya rasa pasti ada hal yang lebih mendasar lagi selain rasa Ibu tidak ahli dalam hal itu. Pasti ada hal lain yang membuat Ibu sebenarnya kurang segala macam. Tapi menurut Ibu nih ya, di dalam diri Ibu apa yang sebenarnya paling mendasar di dalam diri Ibu yang membuat Ibu tidak mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan atau tempat pelatihan pendidikan kita, Bu? Itu tadi sih Pak, sebenarnya banyak materi-materi yang saya rasa itu setiap harinya ya Pak ya dalam pelatihan itu saya dengar, saya sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, saya mendapatkan materi itu. Kemudian besoknya saya mengikuti pelatihan, saya dapat materi juga yang seperti itu. Itu yang membuat saya merasa males banget gitu Pak. Terus saya juga merasa dari teman-teman peserta yang lain ya Pak ya, saya merasa kayak saya tuh belum merasa punya kemampuan yang baik Pak, seperti itu Pak. Oh begitu. Sebelumnya gini Bu Karima, apakah Bu Karima pernah merasakan tertantang gitu dalam mengikuti pelatihan? Kalau kita kalau kita merasa ikut tertantang pasti akan menambah motivasi kita dalam mengikuti pembelajaran. Apa Ibu tidak merasakan tertantang saat pada mengikuti pelatihan dilihat ketika peserta lain itu penampilannya bagus-bagus, Ibu merasa tidak bisa. Tapi apakah tidak menjadikan hal ini tantangan buat Ibu untuk bisa menampilkan lebih dari sosok seorang Ibu Karima? Saya merasa tertantang Pak dengan mengikuti sebuah pelatihan atau pelatihan-pelatihan yang banyak gitu Pak. Tapi ya tadi Pak, terkadang tuh saya masih ada rasa malas banget Pak dalam diri saya. Seperti itu Pak. Seharusnya memang saya tidak boleh seperti ini ya Pak ya. Betul Bu. Ibu tuh harusnya meningkatkan motivasi Ibu. Ya, Ibu ini adalah calon penerus di sekolah ini, Ibu itu calon memajukan sekolah ini, Bu Karima. Nah, jadi Bu Karima, bagaimana nih menurut Ibu nih, dengan cara Ibu mengatasi saat kan Ibu tadi bilang saya merasa malas ikut pelatihan ini segala macam. Biasanya memang kita manusia suka seperti itu ya Bu, timbul rasa malas. Menurut Ibu nih, ini kan tantangan buat Ibu nih untuk menghilangkan rasa malas Ibu dalam mengikuti pelatihan. Apa yang harus Ibu lakukan di dalam diri Ibu nih untuk menghilangkan rasa malas Ibu dalam mengikuti pelatihan? Sebaiknya saya harus refleksi lagi ya Pak ya untuk diri saya sendiri. Saya melakukan introspeksi juga ke dalam diri saya sendiri agar saya bangkit lagi semangatnya seperti dulu ya Pak. Ya, saya pasti akan merefleksikan kembali sih Pak. Saya akan introspeksi kembali karena memang ini pelatihan-pelatihan ini bagus banget ya Pak ya buat diri saya, buat perkembangan karir saya juga ya Pak. Ya. Nah, kalau begitu kan sekarang Ibu sudah tahu nih berkaitan apa yang harus Ibu lakukan. Nah, adakah rencana-rencana yang akan Ibu lakukan lagi, misalkan langkah-langkah Ibu nih dalam meningkatkan lagi kemampuan semangat Ibu dalam mengikuti pelatihan? Walaupun sekarang job desk kita lebih banyak daripada biasanya. Jadi sekarang langkah Ibu nih apa saja nih untuk membuat tetap semangat ikut pelatihan, bisa menuntaskan pembelajaran di sekolah, bisa menjalankan pembagian tugas kegiatan eskul dengan baik nih. Rencana Ibu apa aja nih yang akan Ibu buat nih ke depannya nih? Rencana saya ke depannya Pak, yang pertama Pak,
saya akan refleksi lagi ke dalam diri saya akan introspeksi diri lagi. Karena sebenarnya sih saya tidak juga mau ketinggalan zaman, Pak. Saya juga mau canggih juga dalam teknologi. Saya juga maunya melek teknologi. Terus yang kedua, saya akan membagi waktu-waktu saya benar-benar efektif, Pak. Saya harus punya time management atau manajemen waktu yang baik dan terstruktur. Yang ketiga, saya akan searching pelatihan-pelatihan yang ditawarkan dan sesuai dengan jurusan saya dan tentunya juga tidak sesuai jurusan juga dan bersifat general atau umum. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan itu, Pak, baik secara offline atau secara online, Pak. Wah, dari penyampaian Bu Karima nih kayaknya Bu Karima sudah mulai semangat lagi nih ya untuk mengikuti sebuah pelatihan ya Bu Karima ya. Baik Bu Karima nih, setelah pertemuan kali ini nih apa sih yang Ibu rasakan setelah kita bertemu hari ini nih Bu Karima berkaitan permasalahan yang saya sampaikan ke Ibu nih, apa nih Ibu rasakan nih sekarang nih? Saya merasa sangat bersemangat, Pak, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan nantinya. Saya akan konsisten dengan apa yang tadi saya sudah rencanakan dan Bapak tadi sudah mendengar apa yang sudah strategi apa yang sudah saya rencanakan, Pak. Baik, berarti biar lebih mantap lagi Bu rencana-rencana Ibu. Kira-kira nih komitmen apa yang mau Ibu buat nih di kemudian hari nih pada saat Ibu dapat undangan ikut pelatihan, dalam pembelajaran juga, bagaimana juga nanti berbagi ke teman-teman nih, komitmen apa yang akan Ibu buat pada setelah kita bertemu hari ini Bu Karima? Komitmen yang akan saya buat, saya akan menuliskan, Pak, semua di jurnal tentang apa yang saya sudah bicarakan hari ini sama Bapak, solusi yang terbaik. Dan komitmennya juga saya akan share kepada teman saya, teman dekat saya, sehingga apabila saya menyalahgunakan tentang komitmen tersebut, teman saya akan mengingatkan saya, Pak. Oke, baik, bagus. Menurut saya itu sudah baik ya Bu ya. Jadi mari saya akan menunggu nih Bu rencana-rencana komitmen yang akan Ibu lakukan di kemudian hari. Bolehlah kita nanti misalkan bertemu lagi ya Bu ya Karima ya, berkaitan nanti pembahasan. Saya ingin melihat perkembangan Bu Karima lagi, Bu Karima berada dalam tracks lagi nih. Kalau ada masalah-masalah juga yang disampaikan Bu Karima, boleh kita bertemu lagi nanti kita dengan bertatap muka. Ibu bisa ke ruangan saya mungkin juga bisa menegur Ibu di kala saya sedang seperti si Ibu ya. Oke Bu Karima, yang harus diingat tadi disampaikan oleh Bu Karima, tadinya malas sekarang sudah bahagia ya Bu ya, berkaitan dengan Pak. Iya. Baik Bu Karima. Terima kasih pencerahannya ya Pak Adi. Terima kasih pencerahannya Pak Adi. Insya Allah mulai sekarang perkembangan yang ada Pak, saya akan mengatur. Ya. Ikuti baik banyak Bu Karima. pelatihan. Kita memang harus berani Bu Karima, berani menempatkan diri, berani men-challenge diri kita untuk meningkatkan pengembangan diri kita dengan mengikuti pelatihan yang diundang. Semangat Bu Karima, saya tunggu rencana-rencana realisasinya dari yang Ibu Karima akan buat setelah ini, setelah bertemu dengan saya. Baik, saya rasa cukup Bu Karima. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Karima? Ya. Sudah cukup, terima kasih Pak Adi. Baik, sama-sama Bu Karima. Oke.